Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nia Amara dengan NPM 2011080433 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan studi kasus pada anak usia pubertas dengan mata kuliah studi kasus pada anak remaja yang diampu oleh Bunda Eka Putri Ramadhani. Pubertas merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang berlangsung dalam tahapan-tahapan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor neuroendokrin yang kompleks. Faktor tersebut bertanggung jawab terhadap awitan dan perkembangan menuju maturitas seksual yang sempurna. Walaupun umur awitan pubertas sangatlah bervariasi, sebagian besar anak dan mengawali pubertas pada umur 8-13 tahun untuk anak perempuan dan 9-14 tahun untuk anak laki-laki. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi awitan pubertas, antara lain etnis, sosial, psikologis, nutrisi, dan penyakit kronis. Perkembangan pubertas dianggap abnormal bila awal pubertas terlampau dini atau terlambat. Pubertas precox ialah perkembangan ciri-ciri seks sekunder yang terjadi sebelum usia 8 tahun pada seorang anak perempuan atau sebelum umur 9 tahun pada seorang anak laki-laki. Tujuan identifikasi kasus yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah pubertas, yang kedua mengetahui faktor penyebab masalah pubertas, yang ketiga memberikan treatment dalam mengatasi masalah pada masa pubertas, yang keempat mampu mengatasi dan menanggulangi pada masa pubertas, dan yang kelima mengetahui peranan guru BK dalam menangani masalah pubertas. Sasaran studi kasus yaitu peserta didik yang mengalami masa pubertas yang menimbulkan keresahan dan juga kecemasan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data dan mencari akar permasalahan yang akan dibahas. Penelitian juga menggunakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian menggunakan stratified random sampling. Stratified random sampling yaitu suatu prosedur atau cara dalam menentukan sampel dengan membagi populasi atas beberapa strata sehingga setiap strata menjadi homogen dan tidak tumpang tindih dengan kelompok lain. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen hubungannya satu sama lain dan fungsi dalam suatu keseluruhan terpadu. Menurut Desmita, pada tahun 2012, pubertas merupakan suatu periode di mana kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada awal masa remaja. Perubahan fisik menyebabkan kecanggungan pada masa remaja karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang bersifat pada dirinya. Diagnosis adalah langkah untuk menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi suatu timbulnya masalah. Penyebab permasalahan peserta didik pada masa pubertas terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu menurut faktor internal yang pertama ada pertumbuhan, proporsi tubuh, kedua, perubahan ukuran tubuh. Sedangkan faktor eksternal yang pertama ada emosi cinta, yang kedua emosi marah, dan yang ketiga emosi takut.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan permasalahan peserta didik pada masa pubertas dilihat dari masalah fisik berada pada kategori banyak dengan persentase 81% berdasarkan indikator yang pertama, perubahan proporsi tubuh berada pada kategori banyak dengan persentase 41%. Yang kedua, perubahan ukuran tubuh berada pada kategori banyak dengan persentase 49%. Yang ketiga, perubahan ciri-ciri seks primer berada pada kategori banyak dengan persentase 57%. Yang keempat, perubahan ciri-ciri seks sekunder berada pada kategori banyak dengan persentase 52%. Kemudian, permasalahan peserta didik pada masa pubertas dilihat dari masalah psikologis atau emosi berada pada kategori banyak dengan persentase 77% berdasarkan indikator yang pertama, emosi cinta berada pada kategori banyak dengan persentase 62%. Yang kedua, emosi marah berada pada kategori banyak dengan persentase 56%. Yang ketiga, emosi takut berada pada kategori banyak dengan persentase 53%. Treatment merupakan realisasi dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu melaksanakan alternatif-alternatif bentuk bantuan yang mungkin diberikan berdasarkan masalah latar belakang yang menjadi penyebabnya. Treatment dalam upaya pemberian bantuan untuk menangani masalah pubertas pada peserta didik yaitu yang pertama, guru bimbingan dan konseling agar memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengaruh masa pubertas baik secara fisik maupun psikologis atau emosi pada masa pubertas. Yang kedua, guru mata pelajaran agar memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan pada masa pubertas. Yang ketiga, wali kelas agar mengetahui permasalahan peserta didik pada masa pubertas, khususnya peserta didik yang mengalami masa pubertas pada perubahan fisik dan psikologis atau emosi pada masa pubertas. Yang keempat, kepala sekolah agar lebih memperhatikan peserta didik mengalami fisik dan psikologis atau emosi pada masa pubertas. Yang kelima, peserta didik agar memahami perubahan yang terjadi pada masa pubertas yang merupakan suatu hal yang normal. Kemudian yang keenam, orang tua agar meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan peserta didik pada masa pubertas dan memberikan perhatian agar peserta didik merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi pada masa pubertas. Setelah kita tahu akar dari permasalahan pubertas adalah bagaimana menentukan solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ini, orang tua dan guru harus aktif dalam menjaga emosi anak. Pola dalam mendidik juga harus diperhatikan, memberi keteladanan dan pemahaman. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.